Bapak Ibu Saudaraku, selamat siang semuanya, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, kita bisa memuji Tuhan. Terima kasih juga untuk praise and worship yang sudah menolong kita bersama-sama untuk bisa menikmati firman Tuhan lewat puji-pujian. Itu adalah anugerah Tuhan, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar di dalam satu tema, yaitu extending forgiveness, tentang memperluas atau memperlebar tentang apa itu pengampunan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca di ayatnya yang ke-21, Bapak Ibu 22 dan seterusnya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 25. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang mencuci? Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, sama-sama 1, 2, 3, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudaraku, teks yang kita akan mempelajari bersama adalah khotbah Yesus di bukit di dalam Matius 5. Dan sebenarnya tujuan dari perikop ini atau apa yang mau disampaikan oleh Yesus, yaitu Tuhan Yesus ingin memperkenalkan prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan kita di dalam kerajaan Allah. Serta bahwa Yesus itu sedang menentang pandangan dan praktik keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang secara lahiriah. Mereka hanya mementingkan saja tentang lahiriah mereka, tentang apa yang nampak, tetapi mereka lupa tentang apa yang ada dalam hatinya. Jadi teks ini atau konteks di dalam bagian ini, Yesus sedang mengingatkan kepada pembaca pada saat itu, orang-orang Yahudi, dan kita pada saat ini untuk memahami tentang prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan kekristenan, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu, tujuan akhirnya bahwa tujuan akhir ini kita akan mempelajari nilai-nilai ini agar apa? Agar membentuk relasi kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini, ketika kita membangun relasi terhadap sesama, kita itu sedang memberikan sebuah cicipan. Sekali lagi, kita akan memberikan sebuah cicipan tentang bagaimana kehidupan realitas surga nanti. Dan bagian ini Yesus sedang mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang pada saat itu dan kita saat ini, bahwa sesuatu yang sangat sulit dilakukan, tetapi bahwa hal ini sangat penting bagi kita semua. Yesus ingin mengajarkan kepada kita, wah sulit sekali di dalam melakukan firman Tuhan, tetapi Yesus mau agar bagaimana hidup kita ini terus diubahkan oleh Tuhan. Di bagian pertama, Bapak Ibu, kalau kita baca, di situ dikatakan bahwa kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya Yesus itu sedang membawa para pendengar pada saat itu untuk mengerti konsep tentang hukum Taurat. Jadi pada orang-orang pendengar atau para pendengar pada saat itu, mereka sangat mengerti sekali tentang perikop ini. Mengapa? Karena dari nenek moyang mereka sudah belajar bersama apa itu hukum Taurat. Mereka menghafal. Bahkan kalau kita baca di dalam Keluaran 6, di situ dikatakan bahwa mereka itu ajar berulang-ulang di meja makan, di tempat tidur, dan mereka itu melakukan terus-menerus. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu mengerti dan memahami tentang hukum Taurat, tentang perintah Tuhan. Dan salah satu yang kita pelajari hari ini yaitu jangan membunuh. Bapak Ibu, kalau kita melihat
bahwa selanjutnya itu kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya, itu Yesus katakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ada kata penghubung tetapi. Nah, tetapi ini sebenarnya Yesus ingin mengerahkan bahwa oke, orang Israel, orang Yahudi, kamu tahu bahwa jangan membunuh adalah dosa. Tetapi Yesus membawa para pendengar itu bukan hanya mengerti bahwa jangan membunuh itu dosa, tapi Yesus bawa kepada hal yang lebih esensi, hal yang sangat mendasar. Apa itu? Yesus berkata bahwa setiap orang, ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama, yaitu tentang marah, tentang mencaci maki, dan tentang jahil. Yesus ingin membawa bahwa pertobatan itu bukan hanya pada saat secara eksternal yang kamu lihat bahwa membunuh itu dosa, tetapi bahwa apa yang ada di dalam hatimu itu merupakan dosa yang kejam di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu mengangkat 3 poin, yaitu tentang marah, dan juga tentang mencaci maki, dan tentang jahil. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, yang marah. Bapak Ibu, di dalam pengertian, di dalam terjemahan asli, begitu, di dalam bahasa aslinya itu, perikop ini atau kata marah ini mengacu bukan hanya marah yang biasa-biasa saja. Ketika orang berbuat salah lalu kita marah, tapi marah di sini ini sebenarnya dia sedang menekankan amarah yang sangat-sangat mendalam, berkelanjutan, dan lewat amarah itu ada kebencian yang timbul di dalam hati kita. Jadi ini bukan sekedar hanya perasaan marah yang muncul karena situasi, tetapi marah yang dimaksudkan di sini adalah marah yang kita pelihara, yang dipelihara dalam hati kita, akhirnya menimbulkan sebuah kebencian. Jadi Yesus itu memperingatkan bahwa amarah yang tersimpan di dalam hati dan merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan, itu adalah dosa. Dan kita bisa melihat bahwa ketika amarah itu muncul, ketika amarah itu disimpan, dipendam di dalam hati, maka amarah itu akan membuat kita jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Sehingga Yesus itu dengan tegas memberikan sebuah penegasan bahwa bukan hanya karena membunuh saja dosa, tetapi bahwa ketika kamu marah, ketika kamu itu penuh kebencian di dalam hatimu, itu adalah dosa yang sama dengan dosa membunuh. Hal yang kedua yaitu mencaci maki. Bapak Ibu Saudaraku, mencaci maki di dalam bagian ini mengacu kepada menghina atau merendahkan seseorang dengan kata-kata kasar atau dengan hinaan. Dengan kata-kata kasar atau hinaan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Yesus itu sebenarnya sedang mengajarkan bahwa kita semua itu memiliki kekuatan, atau kata-kata kita itu memiliki kekuatan untuk membangun maupun untuk bisa menjatuhkan kita. Kata-kata yang kita ucapkan seringkali bisa menjadi kata-kata yang membangun, tapi juga bisa menjatuhkan kita. Misalnya ketika kita mencaci maki seseorang, kita tidak hanya merendahkan mereka, tapi juga bahwa kita itu menghina ciptaan Tuhan atau gambar Tuhan. Artinya bahwa ketika kita menghina seseorang, sebenarnya kita sedang menghina Sang Pencipta kita. Siapa Sang Pencipta kita? Bapak Ibu Saudaraku, dengan demikian bahwa kita bisa melihat bahwa Yesus itu berkata bahwa mencaci maki ini sebenarnya menunjukkan bahwa kurangnya kasih dan penghormatan kita bukan hanya kepada Tuhan, tetapi bahwa kepada sesama kita, kepada orang lain. Dan di sini Yesus tegas katakan bahwa orang-orang seperti ini akan dibawa atau akan tindakan-tindakan seperti ini dikatakan akan dihadapkan ke mahkamah agama. Karena apa? Karena membawa konsekuensi secara spiritual dan secara moral bagi orang yang tersakiti dengan perkataan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yaitu jahil. Bapak Ibu, kata jahil sebenarnya ini merujuk kepada sebuah
pemahaman tentang jahil itu bodoh, tidak berguna, atau orang yang dungu. Ini memberikan pengertian bahwa kata jahil, ketika orang berkata bahwa kamu itu tidak berguna, kamu itu dungu, kata yang dipakai di sini ini menunjuk kepada sebuah penghinaan yang terjadi untuk merendahkan seseorang secara total, seolah-olah orang itu tidak berguna. Seolah-olah orang itu tidak berguna. Jadi kita itu sepertinya menghina dengan kata-kata kita, sehingga sepertinya harga dirinya atau orang itu sangat-sangat rendah dan kita itu jauh lebih baik dari orang itu. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat kata jahil ini, Yesus ketika menjelaskan kata jahil ini dikatakan bahwa bentuk penghinaan ini paling berat dalam konteks ini karena apa? Melibatkan penghakiman terhadap nilai seseorang bagi manusia. Dan kalau kita baca dikatakan bahwa orang seperti ini akan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, waktu saya baca teks ini, saya coba mencari kata aslinya, ternyata ini neraka yang menyala-nyala ini sebenarnya mengacu kepada penghukuman kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya membunuh, tapi Yesus mengarahkan marah, mencaci maki, jahil, menganggap orang rendah, menghina orang, itu merupakan penghinaan dan itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya perlu katakan bahwa dosa itu bukan hanya tentang tindakan fisik yang kita lakukan, yang mendatangkan dosa, gitu, membunuh, mencuri, berzina, tetapi juga dosa itu berbicara tentang hati kita yang penuh dengan kelicikan, hati kita yang penuh dengan dosa. Nah, bagian ini ketika kita melihat bagian ini akan menolong kita untuk mengoreksi apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak, ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita itu menilai orang lain dan lain-lain. Bapak Ibu, saya memberikan contoh misalnya, di dalam pikiran kita, mungkin kita berpikir bahwa mencuri, berbohong, menyakiti orang lain itu adalah dosa. Dan itu merupakan dosa yang sangat kejam. Tetapi sadarkah kita Bapak Ibu, bahwa di dalam hati kita seringkali muncul tentang kebencian, pikiran-pikiran yang jahat, kebencian, kecemburuan, niat yang jahat. Dan sebenarnya semuanya itu adalah dosa di hadapan Allah. Itu adalah dosa di hadapan Allah. Dan selanjutnya kita bisa belajar bahwa Yesus itu memberikan sebuah gambaran atau contoh bagaimana mengaplikasikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan begini, kita sama-sama baca ayat 23, 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, lanjut, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Bapak Ibu, apa maksud ayat ini atau perikop ini? Waktu saya merenungkan bagian ini cukup sulit untuk saya menerjemahkan. Dan saya coba mencari lagi bagian ini dan saya mendapatkan begini, kata sebab itu sebuah penghubung dari kalimat Yesus yang sebelumnya dan apa yang Yesus mau sampaikan. Yang Yesus mau sampaikan bahwa begini, pada saat kamu bawa persembahanmu kepada Tuhan atau pada saat kamu beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika kamu teringat bahwa ada orang yang pernah menyakiti hatimu, yang pernah kamu sakiti hatimu, kamu tinggalkan persembahanmu, lalu kamu pergi minta maaf, setelah itu baru kamu bawa persembahanmu kepada Tuhan. Wah, ini sangat sulit sekali Bapak Ibu. Ini sangat sulit sekali. Dan kita bisa melihat bahwa kenapa sampai hal ini Yesus kaitkan dengan mempersembahkan korban. Jadi Bapak Ibu, pada zaman Yesus begitu, mempersembahkan korban atau memberikan persembahan atau beribadah kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat esensi. Hal yang sangat penting di dalam ibadah umat Yahudi. Persembahan di mezbah itu melambangkan bahwa usaha manusia untuk membangun hubungan dengan Allah. Jadi sangat penting sekali ketika umat Tuhan itu mau bertemu dengan Allah,
Maka mereka harus pergi ke rumah ibadah, sinagoge pada saat itu. Tetapi waktu mereka pergi, mereka harus membawa persembahan kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat penting yang sedang Yesus kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yesus itu sedang berkata kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan itu tidak bisa dilakukan dengan hati yang penuh konflik dan ketidakdamaian dengan sesama kita. Karena ibadah itu bukan sekadar hanya ritual keagamawian, ritual agama saja, melainkan bahwa ibadah itu bagaimana sikap hidup kita, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Dan di sini Yesus ingin tegaskan kepada orang-orang pada saat itu bahwa ketika kamu membawa persembahanmu kepada Tuhan, kamu perlu pikirkan apakah hatimu sudah beres dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Mungkin ada yang berkata begini, saya tidak pedulilah dengan sesamaku, yang penting hubunganku baik dengan Tuhan, stop. Yang penting hubunganku baik dengan Tuhan, sesama saya tidak peduli. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita memahami panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, ketika kita membangun relasi dan hubungan kita dengan Tuhan, itu akan nampak pada relasi kita dengan sesama. Kita tidak bisa bilang bahwa saya mengasihi sesama, tapi saya tidak mengasihi Tuhan. Atau saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah aplikasi atau respon kita kepada kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena relasi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Sehingga pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam relasi kita dengan Tuhan, itulah yang menolong kita, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa membangun relasi dengan sesama kita. Maka Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan secara vertikal itu tidak dapat dipisahkan dengan relasi kita dengan sesama kita secara horizontal. Dan yang berikutnya, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa jika engkau membawa persembahanmu lalu engkau teringat sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, kamu harus tinggalkan persembahan itu dan pergi minta maaf. Nah, ini apa artinya? Bapak Ibu, di dalam bagian ini sebenarnya maknanya begini. Yesus itu menekankan begini, kita itu harus memastikan bahwa kita itu tidak menyimpan kesalahan atau ada orang yang tersakiti oleh tindakan kita. Ini berarti bahwa ketika ada hal yang belum diselesaikan atau ada sesuatu ketidakpuasan di antara sesama kita, baik itu antara sahabat, keluarga kita, anak kita, teman kita, maka kita harus menyelesaikan. Jangan sampai sikap kita, tindakan kita itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Menjadi saudara kita. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama, bukan hanya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau bukan hanya kita itu memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita, tetapi kita juga harus pikirkan bahwa bagaimana kita itu juga harus pikirkan bahwa saya juga mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya harus cari orang itu dan minta maaf kepada mereka. Minta maaf kepada mereka. Nah, di dalam bagian ini Yesus katakan, Yesus itu sedang mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap hubungan kita dengan orang lain. Ini bukan tentang apakah kita merasa bersalah, tetapi apakah orang lain itu memiliki alasan untuk merasa tersakiti atau terganggu oleh sikap kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kita itu seringkali tanpa kita sadari dan kita tanpa mengoreksi hati kita, seringkali tindakan kita, tutur kata kita itu melukai orang lain. Tapi kita seringkali tidak tahu begitu. Seringkali kita itu tidak paham. Lalu ada yang mengingatkan, kadang kita ya enggak apa-apalah, biarkan saja begitu. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tegaskan, ketika kamu tahu bahwa ada orang yang tersakiti karena sikapmu, kamu harus meminta maaf kepada orang itu. Nah, saya memberikan contoh misalnya ketika kita di
diskusi, di dalam perdebatan gitu ya. Kita mungkin merasa bahwa ketika perdebatan itu sudah selesai, kita merasa bahwa semuanya aman. Tetapi kita perlu pikirkan apakah di dalam perdebatan itu, atau di dalam diskusi, atau di dalam perkumpulan itu, pertemuan itu, apakah ada hal-hal dalam perkataan atau dalam sikap kita yang membuat orang lain itu tersinggung, yang membuat orang lain itu merasa terganggu dengan sikap kita. Maka kita perlu telusuri hati kita, dan kita perlu kembali meminta maaf, meminta maaf kepada orang itu. Atau misalnya nih, bagi kita yang suka bercanda begitu ya, seringkali kita itu mau bercanda, karena kita itu mau bercanda, mungkin kita anggap bahwa candaan itu biasa saja. Tetapi di dalam candaan kita, seringkali orang lain itu terluka. Seringkali lewat candaan kita itu orang lain itu merasa tersakiti karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Dan akhirnya itu bisa melukai perasaan mereka, dan mereka tidak merasa nyaman dengan kita. Dan sebenarnya hal itu perlu kita telusuri, dan kita perlu meminta maaf kepada orang yang menyakiti hati kita. Atau misalnya, tanpa kita sadari bahwa kita itu bisa mengabaikan perasaan orang lain di dalam keputusan kita. Misalnya, di dalam keputusan yang kita ambil mungkin antara suami istri, atau antara ketika kita di dalam kelompok, ketika kita rapat begitu, lalu ada keputusan, lalu keputusan itu melukai orang lain atau anggota lain. Nah, saya memberikan contoh tentang bagaimana mengambil keputusan yang sepihak akhirnya itu bisa membuat orang lain itu tersinggung. Bapak Ibu, ketika saya pacaran sama istri saya yang sekarang begitu, nah, waktu kami pacaran itu istri saya adalah seorang yang lahir dari keluarga yang sopan santun begitu ya, bicaranya lembut begitu. Saya tidak membanggakan dia begitu ya. Di mana ya istriku nih? Kok enggak kelihatan ya? Oh, di luar ya. Saya tidak sedang membanggakan dia, tetapi dia itu dari keluarga yang bicaranya sopan. Tetapi sebaliknya saya, nah ini teman-teman para pelayan ya, sudah 8 tahun saya pelayanan di sini, pasti tahu sekali begitu ya, awal-awalnya Nabas itu seperti apa begitu. Saya lahir dari keluarga yang sedikit kasar ngomongnya gitu. Saya pikir-pikir, kadang maksudku baik, tapi perkataan yang keluar itu bisa melukai hati orang gitu. Nah, bersyukur ada komunitas, ada rekan-rekan yang selalu setiap saat mengingatkan pada saat saya jatuh di kesalahan saya itu. Nah, tapi di dalam ketika berpacaran begitu, saya bicara waktu dia istri saya bicara begitu waktu pacaran, lalu saya bicara, saya putuskan lalu pergi. Nah, pada saat saya tahu itu ketika di mana waktu makan begitu. Ini yang pacaran pasti tahu gitu ya. Orang yang kalau lagi senang itu makannya ayo makan gitu, tapi orang yang lagi sakit hati itu makannya cicip gini. Gini ya, diambil sedikit gini. Ini pasti ada yang tidak beres nih. Kita mulai pikirkan, apa ya salahku gitu ya. Apa salahku gitu. Dan akhirnya setelah saya itu, saya mulai tanya, apa salahku ini? Oh, ternyata ada kata-kataku yang menyakiti hatinya. Oke, di situ kami minta maaf. Nah, tidak sampai di pacaran, di dalam hubungan keluarga kami, begitu ya. Di dalam hubungan keluarga kami, Bapak Ibu, ini yang cowok-cowok itu sok-sok berkuasa begitu, mengontrol semuanya. Saya juga sama Bapak Ibu. Saya seringkali ada keputusan-keputusan yang saya pikir saya bisa ambil keputusan sendiri tanpa saya bertanya sama istri saya. Tapi ternyata ketika saya mengambil keputusan itu, istriku, kenapa kamu enggak bertanya-tanya sama saya? Saya pikir ini hal biasa saja. Tapi saya pikir, wah kami kan sudah dipersatukan begitu. Lalu, oh ya saya minta maaf. Lalu di situ ada rekonsiliasi begitu ya, ada hubungan yang baik lagi yang kami bangun. Gitu. Dan itu terus itu menjadi sebuah pola kami untuk bagaimana kami hidup terus apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Bukan berarti sekarang sudah tidak ada masalah, tidak Bapak Ibu. Untuk mengambil keputusan pakai baju seperti ini saja, itu kita harus diskusi. Gitu. Nah, saya tidak tahu apakah di dalam keluarga Bapak Ibu begitu, apakah baik-baik saja di dalam ambil keputusan, saya tidak tahu, tapi kemungkinan baik-baik begitu ya. Nah, tapi itu yang terjadi, sering kali kita itu
bisa menyakiti atau orang lain itu bisa tersakiti karena perbuatan kita tanpa kita sadari. Nah, perlu kita membuka hati untuk mengoreksi hati kita. Siapapun itu, baik itu orang anak-anak muda maupun orang dewasa, di dalam segala hal kita perlu pikirkan untuk apa yang ada dalam hati kita yang seringkali mengganggu sehingga itu menimbulkan dosa atau orang tersakiti. Akhirnya kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan di bagian terakhir itu Yesus katakan bahwa kalau kamu tahu itu, kamu pergi harus berdamai kepada orang itu. Ada proses pemulihan hubungan yang rusak karena sikap dan tindakan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat rentetan seperti ini, dari jangan membunuh, lalu kamu tidak boleh marah, kamu tidak boleh menghina, lalu kalau kamu memberikan sesuatu yang penting, persembahan, ibadah, tetapi hatimu masih bermasalah dengan orang lain, maka kamu perlu berdamai. Kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya Tuhan itu sedang mengingatkan kepada kita begini, Tuhan itu menginginkan hati yang bersih dan damai, hati yang tulus daripada ritual keagamaan yang kita lakukan dengan hati yang tidak tulus. Misalnya nih, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mungkin ada hal yang mungkin kita simpan kepahitan kepada orang lain. Maka kita perlu pikirkan untuk meminta maaf kepada orang lain, orang itu, siapapun itu. Tetapi satu hal yang kita perlu pikirkan, bahwa kita pun harus membuka diri ketika dikoreksi kalau kita salah. Dan kita pun harus meminta maaf kepada orang yang pernah tersakiti. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat di dalam kitab Yesaya maupun di dalam kitab Mika, itu Tuhan menegur umat Israel. Di dalam Yesaya 1, di dalam Yesaya 1 ayat 11 itu, dan Mika 6 ayat 6 sampai 8. Di situ Tuhan itu menegur umat Israel karena apa? Karena mereka itu melakukan ritual keagamaan, mereka itu beribadah kepada Tuhan, mereka itu memberikan persembahan, mereka tidak cacat di dalam ritual keagamaan mereka. Tetapi Tuhan bilang, hatimu jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan mereka karena mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup tidak adil, mereka hidup tidak dengan tulus hati kepada sesama mereka. Di dalam Mika pun demikian. Di dalam kitab Mika kita bisa melihat bahwa mereka berpikir, umat Israel berpikir bahwa dengan memberikan persembahan mereka dengan banyak, dengan setia, kelihatannya bahwa itu adalah baik. Tetapi Tuhan katakan bahwa persembahanmu ini tidak menjadi persembahan yang berkenan kepadaku. Karena apa? Kamu memberikan persembahan, kamu beribadah kepada Tuhan, tetapi kamu lupa tentang keadilan, kamu lupa tentang kasih setia, kamu lupa tentang bagaimana kamu itu harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan ini yang Yesus ingin tegaskan, ingin sampaikan kepada kita. Dan di bagian akhir ayat 25, di dalam bagian akhir ayat 25 kita lihat, Yesus bukan hanya bicara tentang sesama, tetapi Yesus itu bicara, kita itu harus berdamai kepada lawan kita. Lawan ini sebenarnya lebih kepada musuh, ya, lawan kita musuh yang mungkin ada perselisihan antara kita begitu. Dan Yesus katakan bahwa kamu harus berdamai dengan mereka. Nah, waktu saya baca bagian ini dikatakan begini, kamu harus berdamai dengan lawanmu selama engkau berjalan bersama-sama dengan dia di tengah. Jadi begini, pada zaman Yesus itu jika seorang terlilit masalah dengan orang lain begitu dan tidak dapat menyelesaikan masalah itu, maka ada risiko bahwa masalah tersebut itu akan dibawa kepada pengadilan dan itu bisa mengakibatkan penghukuman. Jadi konteks pada zaman itu seperti itu. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa dari konteks ini kita bisa belajar ketika konflik itu tidak diselesaikan, itu kalau konflik itu dibiarkan tanpa menyelesaikan, maka hubungan antara kita itu bisa rusak. Dan ini bukan hanya tentang masalah hukum saja, tetapi juga tentang bagaimana hubungan kita itu menjadi dingin karena ada kebencian yang timbul di dalam hati kita. Nah, bayangkan begini Bapak Ibu, kita itu berjalan bersama-sama dengan orang yang mungkin kita ada perselisihan gitu ya. Lalu kita berjalan bersama-sama, kita duduk bersama-sama di dalam diskusi begitu. Kita
makan bersama-sama begitu ya, lagi makan sama orang yang mungkin kita masih ada simpan kepahitan sama dia, itu biar babi tore yang enak atau di kampung ramai ya babi panggang yang enak itu menjadi hambar begitu. Kenapa? Ya hati kita sedang tidak suka sama orang ini, pasti ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hati kita. Jadi Tuhan katakan bahwa Yesus katakan kepada kita bahwa kamu itu harus sekali lagi berdamai. Maka Bapak Ibu, berdamai dengan semua orang itu tidak boleh ditunda-tunda. Berdamai dengan semua orang itu tidak perlu atau tidak boleh menunggu situasi itu lebih buruk. Tetapi berdamai dengan orang yaitu bahwa kapanpun, dimanapun, perdamaian itu segera dilakukan. Ketika saya memahami bagian ini, saya mempelajari Bapak Ibu, saya sadar bahwa seringkali saya pun gagal. Contoh-contoh kegagalan saya sangat banyak, mungkin yang tadi saya ceritakan itu cuma 1-2 saja. Tapi banyak sekali kegagalan-kegagalan yang saya lakukan. Mungkin kita berkata, saya tidak membunuh kok. Tapi bukankah kita ini selalu marah begitu? Berapa banyak kemarahan kita yang seringkali kita lakukan dan menyakiti hati orang lain? Berapa banyak kita itu suka menghina orang lain? Berapa banyak kita itu suka menghakimi orang lain ketika melihat orang berbeda dengan kita? Memang si dia itu begini. Bapak Ibu, seringkali Tuhan itu pakai siapa saja, begitu ya, teman kita, sahabat kita, pasangan kita, untuk mengingatkan kita, kamu perlu hati-hati, jangan sampai kamu menghakimi dan lain-lain. Tapi berapa banyak hal itu seringkali kita lakukan di dalam hidup kita. Bukankah seringkali kita itu berbohong di dalam hati kita untuk dengan segala cara untuk supaya kita diterima, untuk supaya kita itu diakui. Dan itu seringkali terjadi. Bukankah kita semua ini adalah orang yang gagal? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang seringkali lalai, jatuh di dalam lubang yang sama? Bapak Ibu, hal ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita adalah manusia yang rapuh. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah orang-orang yang lemah, yang mudah melanggar perintah Tuhan. Mungkin secara fisik kita tidak melakukan dosa-dosa yang secara eksternal, tetapi di dalam internal, dalam hati kita seringkali muncul dosa-dosa itu di dalam hati kita. Pertanyaannya, jika kita gagal, lalu bagaimana mungkin kita bisa berkenan kepada Allah? Jika kita ini adalah semua paparan Injil yang kita sudah dengar, semua konteks yang Yesus jelaskan ini adalah tentang kita, lalu bagaimana caranya kita bisa berkenan di hadapan Allah? Kita tahu bahwa hukuman dosa adalah kebinasan yang kekal. Lalu bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Baru bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama kita? Apakah dengan perbuatan baik kita? Perbuatan baik kita tidak mungkin karena apa? Karena kita berdosa. Apapun perbuatan baik kita, tetap bahwa kita ada natur dosa yang membuat seringkali kita di dalam perbuatan baik kita pun seringkali ada motivasi-motivasi yang salah. Bahkan motivasi yang baik, bahkan perbuatan yang baik yang mungkin kita lakukan itu seringkali ada motivasi hati kita yang salah di dalam. Pertanyaannya, apa solusinya jika demikian? Nah, kalau kita baca di dalam pasal yang sama, di pasal 15 tadi kita baca ayat 21 sampai 25, tapi di ayat sebelumnya itu Yesus berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena apa? Karena kita sebagai manusia yang berdosa tidak mampu dan tidak sanggup melakukannya. Kita tidak mampu melakukannya sehingga Yesus harus datang untuk menyelesaikan, untuk menggenapi semua yang harusnya kita lakukan, tapi kita tidak mampu. Perbuatan baik kita, sikap kita, tindakan kita, Yesus harus tanggung semuanya. Yesus harus menggenapi semuanya di dalam dirinya. Supaya apa? Supaya kita dimampukan
untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan yaitu Yesus Kristus berinkarnasi. Dia turun ke dalam dunia. Dia menjalani, dia menanggung semua kelemahan kita. Bukan hanya menanggung saja, tapi Yesus Kristus memberikan hidupnya menjadi kurban pendamaian bagi kita. Supaya apa? Supaya kita itu menerima pengampunan di dalam dirinya. Yesus Kristus harus meninggalkan surga yang mulia, turun ke dalam bumi, dunia. Dan dia menjalani kehidupan yang kita tidak sanggup jalani. Dan yang terakhir, dia memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri. Jika dulu orang membawa kurban, sekarang dia mengorbankan dirinya sendiri. Di atas kayu salib, Yesus katakan, sudah selesai. Yesus katakan sudah selesai. Dan karya Kristus itulah yang memampukan kita. Karya Kristus itulah yang memberikan kita pengampunan yang sejati. Dia menjadi kurban pendamaian bagi kita. Dan inilah juga yang dikatakan di dalam Roma 5. Bahwa dulu kita adalah seteru Allah. Dulu kita adalah musuh Allah. Tetapi Allah memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita diperdamaikan oleh Allah lewat kematiannya. Di dalam Roma 10 ayat 11 juga dikatakan bahwa karena Kristus kita hidup, kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Sehingga ketika kita sudah mengerti tentang perdamaian itu, kita disanggupi, kita dimampukan untuk bisa berdamai dengan orang lain. Bapak Ibu, di dalam Kristus kita itu tidak dianggap lagi sebagai musuh atau seteru Allah. Kita tidak dianggap lagi sebagai orang asing, tetapi sebagai sahabat yang diterima kembali di dalam keluarga Allah. Kita sebagai seorang sahabat. Dan di dalam Kristus itu juga keselamatan kita itu bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi dan berpartisipasi di dalam karya penebusan yang luas yang membawa orang lain ke dalam persahabatan dengan Allah. Yang membawa persahabatan dengan Allah. Dan ini yang Kristus kerjakan bagi setiap kita. Mungkin kita berpikir, lalu bagaimana saya bisa berdamai dengan orang lain? Bagaimana saya bisa memakai mulut saya, kata-kata saya untuk memberkati orang lain, bukan menghina dan lain-lain? Yang pertama, kita harus sadari bahwa kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang harusnya binasa. Kita adalah musuh Allah, tetapi kita diperdamaikan oleh Allah. Dan kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang membangun bagi orang lain. Dan yang kedua, selain kita sudah mengingat kasih Tuhan, maka kita harus membuka diri kita, merendahkan hati kita untuk menerima proses yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sering kali kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memperdamaikan kita, tetapi Bapak Ibu, seringkali kita juga mengeraskan hati kita untuk tidak taat. Kita mengeraskan hati kita untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mendukakan hati Tuhan. Tapi melalui karya Kristus ini kita diingatkan kembali. Kita bukan hanya menerima anugerah itu, tapi kita menjadi penyalur anugerah itu untuk orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa berdampak bagi orang lain. Supaya kita bisa membawa orang itu berjumpa dengan Tuhan lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, melalui pengorbanan Yesus Kristus itu tidak hanya membersihkan hati kita yang kotor, hati kita yang licik, tapi Yesus Kristus itu mengubah motivasi terdalam kita. Bukan hanya mengubah saja, tapi dia membawa kita kepada kehidupan yang baru. Dan ini sangat penting. Dia membersihkan, dia mengubah motivasi kita, dan dia memberikan kita kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan. Jika selama ini masih ada kepahitan yang kita pendam dalam hati kita, kita perlu berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita di bawah kaki salib Kristus.
Untuk apa? Untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan kita harus menjadi saluran, penyalur saluran kasih Allah bagi sama kita. Pertanyaan kedua perlu kita pikirkan bersama. Bahwa pikirkanlah siapa saudara kita, siapa teman, siapa sahabat kita yang pernah tersakiti karena tindakan kita. Maka Bapak Ibu perlu membuka hati kita untuk berdamai dengan mereka. Perlu kita membuka hati kita untuk mengoreksi hati kita, untuk kita harus berdamai dengan mereka. Bapak Ibu, karena Injil, karena apa yang Kristus sudah lakukan, karena pengorbanan Yesus, kita dimampukan untuk hidup berdamai dengan semua orang. Seperti Kristus menunjukkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Demikianlah pula kita menyatakan kasih dan pengampunan kita kepada orang lain. Inilah anugerah Tuhan. Inilah kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dan kita menjadi penyalur saluran berkat Tuhan. Bukan hanya ketika kita di gereja saja. Kita bisa berbuat baik kepada orang-orang di gereja saja. Tapi bagaimana kita keluar, bagaimana hidup kita di luar sana, kita menjadi penyalur berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Seringkali kami lalai, seringkali kami gagal. Tapi kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa kegagalan kami itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika kami hidup ini, kami dimampukan oleh Yesus Kristus untuk menjalani kehidupan yang sulit kami lakukan. Tapi kami dimampukan untuk menjalaninya. Tuhan, tolonglah setiap kami Bapa, karena dalam diri kami, hidup kami, mungkin ada perkataan kami, mungkin kami masih menyimpan kepahitan kepada sesama kami, kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada anak-anak kami. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Mungkin kami juga Tuhan, dengan sikap kami, tutur kata kami membuat orang tersandung. Kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami mohon buka hati kami untuk bisa menerima itu. Dan kami bisa membangun rekonsiliasi, membangun hubungan kembali dengan orang itu. Kami bisa berdamai dengan orang itu. Karena kami tahu bahwa kami telah didamaikan oleh Allah. Sehingga perdamaian yang Kristus sudah kerjakan, pendamaian yang Kristus sudah kerjakan, itulah yang mendorong kami, itulah yang memotivasi kami, itulah yang menjadi alasan dasar kami untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa berdamai bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin.